kita akan bahas tentang komunikasi interpersonal. Dan aku nggak bakal bahas sendirian karena ditemanin sama Eka Nurhasana, seorang wanita hebat, debater yang ahli di bidang bahasa Indonesia. Nah teman-teman, jadi Kak Eka Nurhasana ini pernah menjadi perwakilan apa Kak? Perwakilan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau biasanya disebut dengan KDMI. Nah, begitu. Jadi kita akan bahas komunikasi interpersonal nih, dimana di awal katanya aja komunikasi. Komunikasi ini terdengarnya kayak hal simple, tapi sebenarnya ribet dalam public speaking. Jadi kita langsung aja tanya ke Kak Eka. Komunikasi itu untuk lebih jelasnya tuh gimana sih? Apa cuman ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh panjang aja, atau harus ada topik-topik tertentu, atau gimana sih Kak tentang komunikasi interpersonal itu? Oke, ini kalau menurut pandangan aku ya, Kak Putri, kalau dari aku sendiri komunikasi itu ya boleh kita ngoceh-ngoceh aja asal kita punya lawan berbicara. Artinya kan kalau komunikasi itu terjadi antara dua orang atau lebih, verbal atau non verbal. Kita nih berkomunikasi dengan orang yang mana satu berbicara, satu menyampaikan informasi, yang satunya mendengarkan. Nah, begitu. Itu akan terjadi suatu komunikasi interpersonal. Kalau menurut saya komunikasi interpersonal itu seperti itu. Seberapa penting sih Kak komunikasi interpersonal dalam kehidupan? Kalau menurut aku ya, komunikasi itu sangat penting karena kalau kita tidak membangun jembatan komunikasi antara orang lain, maka kita akan kehilangan arah atau kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain, yang mana kita tahu bahwa hidup kita ini nggak cuma sendirian, kita butuh orang lain begitu kan ya. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat penting, entah itu untuk suatu hal pekerjaan atau cuman untuk kayak mental kita sendiri gitu ya, karena kalau kita nggak komunikasi nih, mental kita juga akan terganggu dong. Kalau kita cuma diem aja dekep aja di kamar gitu, akan terganggu mental kita. Tips nih untuk teman-teman mungkin yang lagi mendengarkan podcast ini, maupun untuk saya sendiri, untuk orang-orang yang pemalu, yang tertutup gitu dan tidak terbuka, itu kan pasti challenging tuh, gimana untuk dapat membangun komunikasi interpersonal. Kalau untuk menjadi seseorang yang komunikatif ya, kalau dari aku sendiri sih, kalau misal ada orang berbicara, itu kita dengarkan dulu sampai habis, kita resapin dulu apa sih yang disampaikannya dia gitu, nggak langsung nyerocos aja, nggak langsung nyerobot aja gitu ya. Jadi kita dengerin dulu, kita proses dulu dalam pikiran kita, dalam otak kita, apa sih yang apa sih yang dia bawakan gitu loh, sehingga kita nggak yang dia ngomong ke sana kita ngomong ke sana gitu, sehingga bisa nyambung gitu. Kemudian ditelaah juga dulu, jangan langsung kayak enggak kamu tuh salah gitu. Itu kita bukan menjadi orang yang komunikatif. Artinya kita nggak bisa langsung ngejudge, kita harus cari dulu, teliti dulu yang diomonginnya ini bener apa enggak ya, ada faktanya enggak ya gitu. Kalau menurut aku, kalau tips dari aku sih gitu, dengarkan dulu, telaah dulu, jangan langsung diserobot. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah pendengar yang nggak memotong omongan orang lain, didengarkan sampai habis, disimak dengan baik. Dan biasanya kalau untuk komunikasi yang lebih baik itu, si pendengar ini dia bisa mengulang apa yang dibicarakan oleh lawannya gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasain kesulitan dalam berkomunikasi dengan seseorang? Kalau dari aku sendiri, untuk kesulitan berkomunikasi dengan orang lain itu jarang ya. Paling yang menjadi tantangan nih untuk kita berkomunikasi dengan orang lain itu, pertama orangnya pendiam. Aku tuh karena susah juga ya, karena kita yang selalu membangun topik gitu, tapi dia jawab seadanya aja, kayak kamu sudah ini belum, sudah gitu doang kan. Jadi kayak itu menjadi tantangan tersendiri untuk gimana sih cara ngajak dia berkomunikasi. Kalau untuk kesulitan apa ya, mungkin kalau kita beda bahasa. Nah kebetulan kan aku juga kuliah di ULM dan aku tinggalnya dari Kaltim, dan untuk SMA aku full bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab. Cuman waktu kuliah ini kebanyakan dari teman-teman aku pakai bahasa Banjar. Itu sih kesulitan dari aku, menyesuaikan bahasanya, yang mana pasti banyak
dari aku atau dari teman-temanku juga nggak ngerti kosakatanya, sehingga hal itu menjadi faktor terjadinya miskomunikasi. Jadi nggak ada tuh yang kayak nggak nyambung, ditanyain apa jawabnya apa, ditanyain sudah makan jawabnya belum tidur. Iya, Gitu. jarang sih kalau nggak nyambung gitu. Paling kalau aku nggak tahu nih kosakatanya, kosakata bahasa Banjar, paling kayak nanya, itu emangnya apa gitu ya. Kalau dia jawab nanti pakai bahasa Indonesia ya, supaya itu menghindari terjadinya kayak miskomunikasi itu ya. Jangan malu aja bertanya, karena kita juga lagi di ini kan, maksudnya lagi di wilayah Banjar gitu. Kak, kalau misalnya orangnya tuh nggak komunikatif itu gimana? Susah gitu nyusun kalimat gitu, malu juga untuk lebih duluan untuk mengutarakan apa yang dirasa gitu misalnya. Gimana maksudnya ini, gimana supaya dia menjadi orang yang komunikatif ya? Iya. Nah, kalau dari aku belajar, karena kebanyakan orang yang kayak gitu adalah orang yang menutup diri dengan lingkungan sekitar, kayak dia diam aja gitu, atau nggak peduli sama orang sekitar begitu kan ya, atau bahkan dia malu untuk bisa mengekspresikan dirinya. Yaitu belajar entah kamu ngomong sendiri di depan kaca, atau memulai ngomong dengan teman-teman yang sudah akrab gitu. Nanti harapannya supaya dia bisa memulai ngomong dengan teman-teman sekitarnya gitu ya. Harus belajar sih, ya itu, komunikasi itu nggak semudah yang kita bayangkan, cuman kayak ngasih informasi, nerima informasi, nggak semudah itu. Komunikasi itu perlu skill juga untuk kita menjadi orang yang komunikatif. Jadi kalau kita nggak jadi orang yang komunikatif, dampaknya itu apa sih? Dampaknya ya kita satu, nggak punya teman. Kalau kita nggak punya teman, kita kurang bersosialisasi, mental health kita terganggu. Artinya dia belajar terus tapi dia nggak nongki sama teman-temannya, nggak jalan-jalan, nggak have fun sama teman-temannya. Itu bakal stres, bikin dia lebih mudah depresi, dan pastinya nanti juga akan berdampak buruk dong bagi kuliahnya gitu. Jadi nggak selamanya, nggak melulu kalau kita itu ngobrol-ngobrol, nongkrong itu nggak selalu jelek. Atau asal kita punya batasan, kayak seminggu sekali, asal dibatasin, nggak yang setiap malam sampai kita lupa sama kuliah gitu. Perlu, karena akan mengembalikan keceriaan, dan kalau kita ceria pastinya kita belajarnya juga nyaman gitu. Kakaknya tipe yang suka nongki gitu kah? Atau gimana? Sebenarnya suka sih ya, cuman ya kita pintar-pintar untuk ngebatasin diri kita aja. Nggak harus selalu, aku bilang tadi ya, nggak harus selalu tiap malam nongki gitu. Suka banget karena seru ngobrol-ngobrol sama teman, bertukar cerita, kemudian lihat-lihat orang. Karena kan aku tipe orang yang ekstrovert ya, jadi kalau di luar ruangan tuh lebih senang. Paling karena aku suka nongkrong, ya aku akalin dengan aku belajar tapi di luar gitu. Jadi aku nongkrong sendirian, me time sambil belajar. Itu cara ngakalinnya kalau suka nongkrong, tapi ya tetap harus belajar. Kakaknya seorang debaters kan ya, jadi gimana sih cara kakak buat langsung nangkap nih argumennya orang dengan cepat, sedangkan nggak semua orang tuh bisa cepat gitu nangkapnya? Oh iya sih, memang kalau menjadi seorang debaters itu kita dituntut untuk berpikir cepat ya, untuk berpikir secara logis dan cepat gitu. Jadi lawan itu memberikan argumentasinya, kita di saat lawan memberikan argumentasinya kita harus menyerap lawan, dan di waktu itu juga kita harus memikirkan argumentasi kita untuk melawan argumentasi lawan. Nah, kalau cara dari aku sendiri sih, kan sebelum debat itu ada namanya case building ya, atau kita mengumpulkan fakta-fakta dulu. Nah, biasanya kalau dari lawan itu lagi menyampaikan argumentasinya, itu aku kait-kaitin nih sama kasus-kasus yang memang udah aku tahu, udah aku pelajari sebelumnya, gimana caranya supaya aku cari titik lemahnya dia gitu. Jadi aku di samping aku ngedengerin itu, ya aku juga sambil juga mengkait-kaitkan dengan kasus-kasus yang sudah aku pelajari sebelumnya, dengan fakta-fakta yang sudah aku pelajari sebelumnya gitu sih. Memang menjadi tantangan tersendiri bagi aku untuk langsung kayak
untuk langsung menjawab atau langsung menginterupsi dia gitu. Memang kita memang harus dituntut seperti itu. Menjadi seorang debater ini sebelumnya memang sudah ada pengalaman kah dari SD kah, SMP atau SMA, atau di perkuliahan ini baru pertama kali? Kebetulan aku itu memang tipe orang yang suka ngomong ya, banyak ngomong gitu, di mana-mana ngomong terus. Cuman kalau dari SD sampai SMP belum pernah. Nah kalau di SMA udah pernah, tapi masih di intern sekolah aja, nggak pernah sampai keluar gitu. Kalau untuk mengikuti perlombaan sampai universitas baru ini aja, baru perkuliahan ini dan baru belajar di kuliah ini juga gitu. Wow. Kan semuanya pasti butuh proses ya. Ya proses. Dan prosesnya itu bisa dibilang cepatkah atau gimana kak? Kalau aku untuk menjadi seorang debater lambat sih kalau aku ya, karena aku pikir ya seorang debaters itu cuman butuh skill ngomong. Ternyata enggak. Ternyata kita perlu skill yang itu tadi, berpikir cepat, kemudian memutarbalikkan, atau kayak aku sebenarnya nggak setuju sama mosi ini, tapi di perdebatan itu atau di kompetisi itu aku dituntut untuk setuju dengan mosi itu susah banget sih menurut aku, karena aku menyelaraskan antara hati dan otakku itu susah banget gitu ya. Belajar aja sih. Kebetulan juga dari fakultas itu memberikan pembinaan setiap 3 kali 1 minggu. Itu dikasih pembinaan juga, kita dibekali juga dari dosen-dosen hebat mengenai debat begitu. Jadi cukup lambat sih ya, cuman kita kan memang harus berusaha, dan kalau kita berusaha aku yakin suatu saat pasti bisa. Oke. Keren banget. Kak, gimana sih cara untuk orang yang pemalu kayak aku nih untuk bisa jadi seorang debater? Apa semua orang debater itu yang suka ngomong, yang pintar ngomong, yang punya skill ngomong, atau gimana? Gak menutup kemungkinan loh orang yang pendiam itu bisa menjadi good debater, karena kuncinya kita bisa sesuatu itu yaitu belajar. Jadi jangan karena aku pendiam atau aku malu, aku nggak berani nih mengekspresikan diriku, atau aku nggak berani menjawab lawan-lawanku, atau aku nggak berani menjawab interupsi gitu kan, bukan berarti itu hal, malah ketakutan itu yang bikin impian menjadi debaters itu nggak tercapai. Jadi kita harus berani belajar. Aku bilang tadi ya, nggak semua orang pendiam itu nggak bisa menjadi a good debaters. Nggak menutup kemungkinan orang-orang pendiam itu malah memiliki kayak tingkat berpikir yang lebih cepat daripada orang yang bisa ngomong. Jadi ya kuncinya itu latihan di depan kaca. Aku juga kemarin itu waktu mau mendebat ya sering banget tuh ngomong depan kaca sendirian, kayak ya mengutarakan argumen gitu, atau belajar nginterupsi di depan kaca, ya belajar gitu aja. Kuncinya itu cuma belajar sih. Kalau kita mau belajar apapun, aku yakin apapun itu pasti bisa. Walaupun kita nggak jadi yang terbaik, yang pasti kita pasti bisa gitu. Tips nih supaya kita bisa menyembunyikan rasa takut, menghilangkan rasa malu, berani dan percaya diri untuk bisa berkomunikasi. Tips untuk kita bisa menyembunyikan ya, nggak ada tipsnya sih sebenarnya. Kalau kamu pendiam ya berusaha untuk menjadi orang yang komunikatif gitu loh. Kayak semisal aku tanya aja, Kak Putri ya, Kak Putri sudah makan belum? Kak Putri jangan langsung jawab sudah gitu. Kak Putri bisa jawab sudah tadi siang. Kalau Kak Eka sudah belum? Kan bisa gitu, kayak berusaha untuk mencari topik juga. Jadi topik nggak keluar dari satu sisi aja, tapi topik juga keluar dari sisi Kak Putri, sisi kita yang menjadi pemalu ini gitu.
gitu. Berjalan dua arah gitu ya, Iya, berkomunikasi dua arah itu penting banget. Nggak cuman aku yang nanya terus Kak Putri cuma kayak jawab nggak, kayak kita harus bisa bolak-balik, pertanyaan bolak-balik gitu. Kakaknya pernah nggak sih ketemu sama stranger dan ngajak ngobrol gitu? Nah, kan kebanyakan tuh orang-orang di sekitar tuh pasti acuh nggak acuh gitu. Karena kayak aku bilang di awal ya, aku tuh orangnya suka ngomong, dan kebetulan aku juga suka banget bersosialisasi. Jadi nggak jarang aku kayak ngajak ngomong tukang bangunan gitu, kayak yang ngobrol-ngobrol aja, Pak ini buat apa Pak gitu, atau ngajak ngomong. Kemarin kebetulan aku lagi makan di suatu tempat makan, terus aku lagi makan di tempat makan, terus ada ibu-ibu datang ke meja aku gitu ya, ngobrol-ngobrol aja, dan ternyata ibunya baik banget. Kalau seandainya kita nggak ngajak ngobrol kan kita nggak tahu ibunya sebaik itu gitu, sampai ditraktir atau gimana gitu. Itu sih keuntungan dari aku, jangan takut untuk berbicara dengan orang nggak dikenal, karena semakin banyak kita berbicara dengan orang di luar sana, maka ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak, karena kita tahu sudut pandang dunia dari orang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda gitu. Perbandingan nih Kak antara ngobrol sama orang yang sudah dikenal dengan orang yang belum dikenal sama sekali, lebih asik ngobrol yang kemana? Kalau dari aku pribadi lebih senang ngomong dengan orang yang tidak dikenal, karena aku nggak tahu latar belakangnya dia, dan dia juga nggak tahu latar belakangnya aku, sehingga kita untuk berbicara ya lebih seru aja gitu. Tapi bukan berarti aku ngomong sama orang yang sudah dikenal itu nggak seru gitu, cuman menjadi tantangan aja, challenging aja buat aku gitu. Kalau ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu, karena aku nggak tahu latar belakangnya dia, entah dia latar belakangnya preman, pasar, atau bahkan kayak dokter gitu, aku nggak tahu, dan itu seru banget. Gak ada rasa takut gitu Kak, kayak kan nggak dikenal ya, kita nggak tahu latar belakangnya dia apa gitu. Untuk rasa takut sejauh ini nggak ada sih, sejauh kita ngobrolnya di tempat rame, kemudian di tempat terbuka juga, nggak ada sih. Kalau dari aku nggak ngerasa takut diapa-apain. Sejauh kita baik sama orang ya, aku yakin aja orang pasti baik sama kita. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih, strategi dan pesan kakak apa yang mau disampaikan ke pendengar podcast ini untuk bisa lebih berani dalam berkomunikasi secara interpersonal? Oke, untuk strategi, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, coba dengarkan lawan bicara kita dulu, telaah dulu apa yang diomongkan, jangan pernah memotong lawan bicara, dan coba menyampaikan dengan perlahan. Itu strateginya. Dan untuk pesan-pesan dari pendengar podcast Kak Putri, jangan takut untuk memulai perbincangan, jangan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena berkomunikasi itu menyenangkan. Kurang lebih gitu ya pembahasan tentang komunikasi interpersonal dengan Kak Eka nih. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Eka karena sudah mau diajak ngobrol santai hari ini, dan semoga para pendengar dan saya juga bisa lebih berani dan lancar dalam berkomunikasi. Amin. And well, see you on the next episode. Bye bye.